Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda, khususnya pesepeda antusias, apalagi profesional, tidak asing lagi dengan istilah detak jantung istirahat, variabilitas detak jantung maksimal, dan tentunya pelatihan berdasarkan zona detak jantung. Tetapi jarang yang menyinggung tentang tekanan darah. Padahal, mengukur tekanan darah secara rutin adalah tindakan untuk mengurangi risiko stroke, jantung, hingga gagal ginjal. Sejumlah penyakit yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Bahkan, keluhan yang bersumber dari tekanan darah bisa dikatakan hampir dirasakan oleh semua orang, baik mereka aktif berolahraga maupun tidak. Terlewatnya perhatian kita tentang kondisi tekanan darah bisa jadi disebabkan efek yang ditimbulkan oleh tekanan darah tidak terlalu terasa di awal-awal mengalami gangguan tekanan darah, dan bisa dikatakan penyakit yang disebabkan oleh permasalahan tekanan darah tidak memiliki gejala apapun, sehingga kita bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kendala. Kita akan kaget dan baru memperhatikan tekanan darah ketika mengalami serangan jantung atau stroke. Itulah kebanyakan para ahli menyebut tekanan darah tinggi sebagai silent killer. Bahkan kita akan menduga kita akan baik-baik saja dan tidak akan mengalami permasalahan dengan tekanan darah sepanjang kita aktif berolahraga. Memang benar, berolahraga secara teratur akan menurunkan tekanan darah kita. Bahkan dikatakan orang yang aktif secara fisik memiliki risiko 50% lebih rendah terkena hipertensi daripada orang yang tidak aktif. Tetapi jangan lupa, itu hanya mengurangi, bukan menghapus. Apa itu tekanan darah tinggi? Tekanan darah adalah kekuatan darah kita mendorong dinding pembuluh darah saat jantung kita berdetak. Hampir miriplah dengan tekanan ban sepeda kita, di mana tekanan ban muncul dari dorongan angin ke dinding ban. Ada dua angka yang biasanya kita dapatkan ketika tes tekanan darah. Angka teratas, tekanan sistolik, mewakili jumlah tekanan di pembuluh darah kita saat jantung kita berdetak. Angka bawah, tekanan diastolik, mewakili jumlah tekanan di pembuluh darah kita saat jantung kita beristirahat di antara detak jantung. Seseorang dianggap hipertensi atau memiliki tekanan darah tinggi ketika angka atas mencapai 140 mm Hg atau lebih, dan atau angka bawah mencapai 90 mm Hg atau lebih. Apakah olahraga menurunkan tekanan darah? Jantung yang kuat, arteri yang sehat, dan lentur membantu kita mempertahankan tekanan darah normal. Bersepeda sebagai olahraga kardio akan sangat membantu meningkatkan efisiensi jantung. Bahkan menurut Mayo Clinic, latihan aerobik dan latihan kekuatan atau kombinasi keduanya dapat menurunkan angka tekanan darah kita. Angka diastolik dapat turun 4 hingga 12 mm Hg dan sistolik 3 hingga 6 mm Hg ketika kita mulai meningkatkan tingkat aktivitas kita. Menurut American College of Cardiology dan American Heart Association, hal terpenting yang perlu diperhatikan orang terkait faktor gaya hidup dan tekanan darah adalah menghindari perilaku kurang gerak. Organisasi-organisasi ini juga berpegang pada rekomendasi bahwa orang dewasa melakukan setidaknya
150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang, atau 75 menit aktivitas aerobik intensitas tinggi per minggu. Tetapi jumlah yang lebih tinggi, lebih dari 300 menit aktivitas sedang atau 150 menit aktivitas berat, dapat lebih menurunkan risiko jantung. Dari penelitian lain, menemukan bahwa pelatihan isometrik dan aktivitas berat, khususnya pelatihan interval intensitas tinggi atau HIIT, efektif dalam mengelola tekanan darah istirahat. Tetapi isometrik tampaknya lebih unggul untuk tekanan darah. Sementara HIIT menawarkan manfaat fisiologis yang lebih luas dan pengurangan detak jantung istirahat yang lebih besar. Di samping itu, untuk menghindari kebosanan dan dampak tekanan yang kronis akibat melatih bagian tubuh yang itu-itu saja, latihan silang akan sangat membantu. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2017 yang meninjau dampak Tai Chi pada lebih dari 1.600 orang dewasa menemukan bahwa mereka yang mempraktikkan bentuk meditasi dari olahraga sedang mengurangi tekanan darah sistolik rata-rata 15,5 mm Hg dan tekanan diastolik rata-rata 10,7 mm Hg dibandingkan untuk rekan-rekan mereka yang tidak berolahraga sama sekali. Bagaimana bila olahraga tidak cukup? Bisa jadi kita sudah berolahraga secara teratur. Bahkan mungkin intensitas kita juga bisa dikatakan di atas rata-rata orang. Tetapi kenapa tekanan darah tidak kunjung turun? Apakah olahraga kita tidak cukup? Jangan dulu mengambil kesimpulan seperti itu. Menguras bak mandi dengan menimbanya gayung per gayung tidak akan cepat habis air dalam bak mandi bila keran air tidak ditutup. Demikian juga upaya kita menurunkan tekanan darah akan sia-sia atau setidaknya tidak mendapatkan hasil yang maksimal bila gaya hidup kita tidak diubah. Bila kita tetap mengkonsumsi makanan yang berpotensi meningkatkan tekanan darah, seperti makanan yang banyak mengandung garam, tentunya akan menghambat proses penurunan tekanan darah kita, walaupun sudah berolahraga dengan cukup. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan buah-buahan dan sayuran, minyak zaitun, kacang-kacangan, ikan dan biji-bijian, serta mengurangi makanan olahan dan daging merah dapat sangat membantu kita untuk menurunkan tekanan darah diastolik. Apa itu hipotensi pasca latihan? Terkait dengan tekanan darah, kita tidak hanya membicarakan tekanan darah tinggi saja, tetapi juga kebalikannya, yaitu tekanan darah rendah, terutama setelah latihan atau setelah berolahraga. Hipotensi pasca latihan adalah penurunan tekanan darah di bawah tingkat normal setelah latihan aerobik. Biasanya penurunan tekanan darah ini merupakan respons terhadap penggunaan kelompok otot besar di tubuh bagian bawah. Bersepeda, berlari, dan berenang semuanya dapat menyebabkan hipotensi pasca latihan dan dapat berlangsung selama beberapa jam. Menurunnya tekanan darah setelah bersepeda, khususnya bersepeda jarak jauh atau intensitas tinggi, sepenuhnya normal. Namun, hal itu dapat menyebabkan pusing bagi sebagian kita, walaupun tubuh kita termasuk bugar. Selain itu, hipotensi ortostatik atau postural dapat memperburuk perasaan pusing. Serangan hipotensi akut dapat menyebabkan pingsan. Apa penyebab hipotensi pasca latihan? Kita telah berlatih dan menjadi lebih bugar. Jadi mengapa kita mengalami pusing setelah bersepeda? Jawaban sederhananya adalah semua adaptasi aerobik yang telah kita capai dengan kerja keras adalah penyebabnya. Saat kita berlatih, kita meningkatkan jumlah pembuluh darah, meningkatkan volume sekuncup jantung, dan meningkatkan nada vagal kita. Semua ini berkontribusi pada penurunan tekanan darah secara keseluruhan dari bersepeda. Selama bersepeda, tubuh kita memprioritaskan aliran darah ke tubuh bagian bawah dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menyempitkan aliran darah ke otot-otot yang tidak bekerja di tubuh bagian atas,
Selain itu, vasodilatasi pada otot yang bekerja membantu memaksimalkan aliran darah di tubuh bagian bawah. Aktivasi simpatik ini menyebabkan peningkatan curah jantung dan tekanan darah sementara. Sebaliknya, setelah perjalanan kita, sistem parasimpatis bekerja untuk mengubah tubuh kita ke keadaan istirahat dan mencerna. Saat kita pulih, vasodilatasi di kaki berlanjut, sementara detak jantung kita menurun. Karena suhu inti kita yang meningkat, tubuh bekerja untuk melepaskan panas dengan mengirimkan lebih banyak darah ke pinggiran. Dan terakhir, volume plasma darah kita lebih rendah karena berkeringat. Semua ini menghasilkan tekanan darah yang lebih rendah. Mengapa kita pusing? Pusing atau sakit kepala ringan disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke otak. Karena otak membutuhkan pasokan oksigen yang stabil, tubuh kita memiliki mekanisme yang luar biasa untuk membantu. Tubuh menggunakan barorefleks untuk mengatur tekanan darah di seluruh tubuh untuk memastikan bahwa otak memiliki aliran darah yang cukup. Dengan meningkatkan denyut jantung dan vasokonstriksi, atau dalam gambaran yang sederhana, dua respons berbeda saling bertarung. Respon parasimpatis dan adaptasi pelatihan kita melawan barorefleks kita. Saat kita pusing, itu karena barorefleks hilang. Apa yang bisa kita lakukan? Hipotensi pasca latihan dapat berlangsung selama beberapa jam. Tetapi kabar baiknya adalah ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efeknya. Dari nutrisi hingga menyadari lingkungan kita. Kesehatan adalah perhatian utama. Sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter jika kita terus-menerus mengalami pusing atau sakit kepala ringan. Solusi pertama adalah tetap terhidrasi dengan minum minuman elektrolit yang memadai. Ini akan membantu melawan penurunan volume plasma darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi minuman yang mengandung garam dapat membantu mengurangi hipotensi. Hal lain adalah menyadari lingkungan kita. Dan ketika kita bangun dari posisi berbaring atau duduk, luangkan waktu kita. Ini juga dapat membantu menggunakan manuver falsafah. Untuk menggunakannya, pencet hidung kita, tutup mulut kita, dan coba hembuskan nafas. Sehingga terasa udara seperti menekan bagian kuping dalam kita. Jangan bangkit secara tiba-tiba ketika kita duduk. Kesimpulan, olahraga dapat menurunkan tekanan darah hampir sama potensinya seperti kita mengkonsumsi obat penurun tekanan darah. Tetapi sebaiknya sebelum berolahraga, khususnya bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau masalah terkait jantung lainnya, ada baiknya kita konsultasikan dengan dokter untuk menemukan solusi terbaik yang disesuaikan untuk kita. Jika tidak, olahraga teratur 3 hingga 4 kali per minggu akan menjaga tekanan darah dalam kisaran yang sehat dan memberi kita banyak manfaat kesehatan tambahan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.